Habib Rizik berangkat sesuai jadwal, yaitu hari Senin, ya, kemudian akan tiba di Indonesia hari Selasa pukul 9 pagi tanggal 10 November. Pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3. Novel Bamukmin mengatakan penyambutan HRS bisa menjadi penjemputan paling terbesar di dunia. Itu yang sampai hari ini masih on schedule. Dan memang bukan sekedar isu kebatalan itu ya, tetapi memang ada upaya-upaya. Justru yang ini yang kita terus pertanyakan. Pada satu sisi dari penyelenggara negara menyatakan tidak ada upaya pencegahan, tetapi sampai dengan 2 hari yang lalu itu masih ada upaya dari pihak-pihak gelap, saya katakan begitu ya, ada operasi-operasi gelap untuk membatalkan tiket dengan mengatasnamakan dan menggunakan akun palsu dari Habib Rizik. Jadi kita bisa lihat sampai hari ini, terakhir ini, bahkan ketika Habib Rizik sudah clear semua persoalannya di Saudi Arabia, tetap ada upaya-upaya dari pihak-pihak yang gelap yang menurut saya permainannya canggih. Misalnya dia membuat email kemudian mengirimkan kepada pihak travel, itu kan artinya sudah terencana sekali ya. Dia tahu alamat emailnya travel ya, dia tahu nama-nama tiket Habib Riziknya. Jadi dikirimkan by email, tapi kemudian upaya itu dikonfirmasi oleh pihak travel, alhamdulillah tidak berhasil untuk mencegah kepulangan Habib Rizik. Jadi sampai detik ini saya mau katakan masih ada upaya-upaya pencegahan, masih ada upaya-upaya sabotase terhadap kepulangan Habib Rizik, itu masih ada. Novel Bamukmin mengatakan penyambutan HRS bisa menjadi penjemputan paling terbesar di dunia. Kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia diperkirakan akan mendatangkan banyak masa penjemputan. HRS rencananya tiba di Indonesia pada 10 November mendatang dan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Yakini masa yang akan melakukan penyambutan itu akan mencetak rekor dunia. Demikian disampaikan Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin kepada Airball Jakarta pada Jumat 6 November. Novel menyebut penjemputan itu akan menjadi penjemputan penumpang terbanyak di dunia. Diprediksi penyambutan HRS bisa menjadi sejarah penjemputan penumpang paling terbesar di dunia. Dia menyatakan rekor sebelumnya juga sudah pernah dicatatkan umat Islam Indonesia sebelumnya, yakni saat melakukan aksi 212 pada 2016 silam. Selain itu, pada 2008 silam, saat FPI memerangi Ahmadiyah, saat itu terjadi peristiwa penjengukan tahanan terbesar di dunia, yakni hampir 2 juta orang karena mengularnya massa dari istana sampai depan Polda. Karena itu dia menyarankan kepada Museum Rekor Dunia Indonesia atau MUDI itu untuk ikut hadir dalam momen tersebut. Dan selanjutnya bisa mencatat peristiwa itu sebagai aksi penjemputan penumpang pesawat terbanyak sepanjang sejarah. Seharusnya Jaya Suprana bisa catatkan itu di Museum Rekor Indonesia, begitulah publikasi. Habib Rizik pulang, FPI tugas ke Mahfud MD mengatakan stop sebarkan narasi deportasi. Gala media pro kontra terkait rencana kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab terus bergulir. Perseteruan antara pihak pro Rizik versus pemerintah semakin memanas. Menko Polhukam Mahfud MD dalam beberapa kesempatan terus menyampaikan jika Rizik pulang ke Indonesia karena ada sesuatu yang tidak beres di Arab Saudi. Deportasi disebut-sebut sebagai langkah yang dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk memulangkan Rizik ke Indonesia. Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abu Gabriel juga menyatakan Rizik pulang ke Indonesia setelah masuk daftar deportasi. Di layar itu tertulis dengan sangat jelas nama MRS Muhammad Rizik Syihab masuk dalam Pasjil Murahhal. Daftar orang dideportasi ungkap dia dalam keterangan tertulisnya. Saya berpesan untuk MRS tidak perlu malu dengan status di sistem komputer imigrasi Saudi ini. Ia menyebut status deportasi itu juga dapat dilihat pada layar-layar sistem komputer imigrasi Saudi sebelumnya. Layar pertama, kata Agus, berisi informasi tentang pendatang, maklumat Zair.
Layar pertama sangat jelas sekali tidak ada perpanjangan visa. Yang ada adalah perubahan batas akhir tinggal atau intihak al-iqamah sampai dengan 11 November 2020. Sedangkan batas tanggal berlakunya visa terakhir intihak as-salahiyah tetap tanggal 20 Juli 2018 dalam dokumen tertulis. Sambungnya, layar kedua lanjut Agus menampilkan menu utama sijil al-mukhalif atau daftar catatan pelanggar undang-undang keimigrasian. Identitas Habib Rizik lanjutnya tercatat di layar ini, mulai dari nama, jenis pelanggaran, nomor deportan, jenis dokumen, dan lainnya. Jelas sekali MRS di layar kedua ini dilabeli mukhalif, pelanggar undang-undang, dan ini tidak akan hilang. Di layar kedua, ada kedua kolom yang sensitif dan berkategori aib, sehingga kami tidak elok untuk membukanya ke publik. Saya masih menghargai MRS sebagai sesama santri. Ketua Nubis. Layar ketiga berisi data Habib Rizik yang membolak-balik keluar masuk Arab Saudi, meski tak sempat ke Indonesia. Agus menuturkan pihaknya pun telah berkomunikasi dengan kantor imigrasi Kerajaan Arab Saudi pada Kamis 4 November 2020. Dari komunikasi itu, pihaknya mendapat 5 lembaran dokumen keimigrasian yang berisi informasi tentang Habib Rizik. MRS sesuai nama yang tertera dalam sponsor bernomor B326. Visanya tidak diperpanjang oleh pemerintah Arab Saudi dan hanya diberikan izin tinggal paling lambat sampai dengan 11 November 2020. Kata dia yang merupakan politikus PKB itu. Dengan demikian, disampaikan Agus, Rizik hanya mendapatkan waktu 9 hari dari pemerintah Arab Saudi. Tanggal waktu itu terhitung sejak 2 November saat Rizik datang ke kantor deportasi Sumaisi untuk mengurus administrasi kepulangan. Arab Saudi hanya memberikan waktu 9 hari sejak kedatangan MRS di kantor deportasi Sumaisi, ucap Agus. Sebelum melewati batas waktu itu, Rizik sendiri telah mengumumkan waktu kepulangannya ke Indonesia. Dia akan datang terbang dari Jeddah pada 9 November dengan Saudi Airlines nomor penerbangan SV816 dan tiba di tanah air pada 10 November. Namun penjelasan pemerintah Indonesia seperti belum memuaskan pihak FPI. Bahkan saling serang di dunia maya terus terjadi. Pemerintah yang dituding tak mau membantu buka suara lewat Mahfud MD. Dia menyatakan pemerintah awalnya mau membantu. Namun niat itu urung dilakukan karena Rizik sendiri menolak untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Mahfud pun mengunggah sebuah video pernyataan Rizik yang menolak dibantu. DPP FPI kemudian menanggapinya. Mereka tetap meminta Mahfud MD untuk tidak menyebarkan hoax. Bagus kalau Anda niat bantu tapi ditolak. Yang penting jangan sebarkan hoax. Tulis akun DPP FPI dikutip ke media. Stop narasi Anda tentang deportasi tanpa adanya bukti. HRS sudah jelas semuanya di video. Sekali lagi kami minta Anda stop sebarkan narasi deportasi, apalagi tanpa bukti, hanya berdasarkan opini. FPI pun meminta Mahfud MD dan pemerintah untuk menghentikan narasi tentang deportasi yang disematkan ke Rizik. Stop narasi Anda tentang deportasi tanpa adanya bukti. HRS sudah jelaskan semuanya di videonya. Sekali lagi, kami minta Anda stop sebarkan narasi deportasi, apalagi tanpa bukti, hanya berdasarkan opini, tegas FPI. Sesuai jadwal yaitu hari Senin, ya, kemudian akan tiba di Indonesia hari Selasa pukul 9 pagi tanggal 10 November. Pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3. Itu yang sampai hari ini masih on schedule. Dan memang bukan sekedar isu kebatalan gitu ya, tetapi memang ada upaya-upaya. Justru yang ini yang kita terus pertanyakan. Pada satu sisi dari penyelenggara negara menyatakan tidak ada upaya pencegahan, tetapi sampai dengan 2 hari yang lalu
itu masih ada upaya dari pihak-pihak gelap, saya katakan begitu ya, ada operasi-operasi gelap untuk membatalkan tiket dengan mengatasnamakan dan menggunakan akun palsu dari Habib Rizik. Jadi kita bisa lihat sampai hari ini terakhir ini, bahkan ketika Habib Rizik sudah clear semua persoalannya di Saudi Arabia, tetap ada upaya-upaya dari pihak-pihak yang gelap yang menurut saya permainannya canggih. Misalnya dia membuat email kemudian mengirimkan kepada pihak travel, itu kan artinya sudah terencana sekali ya. Dia tahu alamat emailnya travel ya, dia tahu nama-nama tiket Habib Riziknya. Jadi dikirimkan by email, tapi kemudian upaya itu dikonfirmasi oleh pihak travel, alhamdulillah tidak berhasil untuk mencegah kepulangan Habib Rizik. Jadi sampai detik ini saya mau katakan masih ada upaya-upaya pencegahan, masih ada upaya-upaya sabotase terhadap kepulangan Habib Rizik, itu masih ada. Itu yang sampai hari ini masih on schedule. Dan memang bukan sekedar isu kebatalan itu ya, tetapi memang ada upaya-upaya. Justru yang ini yang kita terus pertanyakan. Pada satu sisi dari penyelenggara negara menyatakan tidak ada upaya pencegahan, tetapi sampai dengan 2 hari yang lalu itu masih ada upaya dari pihak-pihak gelap, saya katakan begitu ya, ada operasi-operasi gelap untuk membatalkan tiket dengan mengatasnamakan dan menggunakan akun palsu dari Habib Rizik. Jadi kita bisa lihat ya, sampai hari ini terakhir ini, bahkan ketika Habib Rizik sudah clear semua persoalannya di Saudi Arabia, tetap ada upaya-upaya dari pihak-pihak yang gelap yang menurut saya permainannya canggih. Misalnya dia membuat email kemudian mengirimkan kepada pihak travel, itu kan artinya sudah terencana sekali ya. Dia tahu alamat emailnya travel ya, dia tahu nama-nama tiket Habib Riziknya. Jadi dikirimkan by email, tapi kemudian upaya itu dikonfirmasi oleh pihak travel, alhamdulillah tidak berhasil untuk mencegah kepulangan Habib Rizik. Jadi sampai detik ini saya mau katakan masih ada upaya-upaya pencegahan, masih ada upaya-upaya sabotase terhadap kepulangan Habib Rizik, itu masih ada.